Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, jamaah sidang sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit kata-kata tausiah atau saling memberikan dakwah atau nasihat. Seperti kita ketahui bahwa alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai kepada pertengahan di bulan puasa yang kita laksanakan ya. Sekarang hari ke-15 ya, untuk hari ke-16. Kebetulan tahun ini tanggalnya tanggal 1 ya, jadi gampang mengingatnya ya. Jadi kalau kita hari ini tanggal 15, berarti kita hari ini telah melaksanakan puasa selama 15 hari. Untuk itu kita mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan demikian berarti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan bulan puasa ya di bulan Ramadan ini. Artinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan bulan puasa, melaksanakan puasa. Karena seperti kita ketahui banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dan tidak diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun perlu kita cermati tentu bahwa di dalam kita melaksanakan puasa ini, apakah selama kita melaksanakan puasa kita sudah merefleksikan atau merenung kepada apa yang sudah kita laksanakan, apakah tujuan puasa yang ingin dicapai oleh kita, dan sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 183 yang juga diharapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu juga bisa kita capai, yaitu adalah kita tujuan puasa ini sebagaimana di dalam Al-Baqarah tadi itu adalah untuk mencapai manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi bulan puasa ini kita tidak hanya memperhatikan masalah-masalah fikih di bulan puasa, artinya larangan-larangan di dalam kita melaksanakan puasa, yaitu menahan lapar dan haus, tetapi juga yang terutama itu adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita yang negatif atau yang cenderung berbuat fujur atau berbuat maksiat. Karena tujuan puasa kita sebagaimana yang diharapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu pada dasarnya adalah pembentukan karakter manusia itu sendiri. Karena seperti kita lihat di fenomena kita sehari-hari, ternyata kalau kita boleh bilang hikmah puasa ya di tahun yang lalu bisa kita lihat apakah itu bisa kita nilai dari karakter yang terbentuk, umpamanya terbentuk yang kita lihat sehari-hari di kehidupan kita ya, yaitu maraknya korupsi ya itu. Nah, itu. Jadi itu artinya bahwa latihan puasa, latihan pembentukan karakter di bulan puasa itu sama sekali tidak terlihat efeknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nanti kita bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang
hanya mendapatkan lapar dan haus, ya, tetapi tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak tercapai. Karena definisi takwa adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sekaligus menghindari segala larangan-larangannya. Larangan-larangannya ini kan tentu sangat banyak. Baik larangan-larangan dalam hablum minan nas, hubungan antar manusia, ya, yang terutama tidak berbuat zolim, ya, mengambil hak orang lain, juga termasuk juga hablum minallah yang sekarang kita laksanakan ini, bulan puasa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah, itu hablum minallah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perintahnya kuat, maka dia bersifat wajib, dan itu merupakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita penuhi, itu berarti kita telah memenuhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya. Hablum minallah. Tetapi tujuan puasa sebenarnya itu adalah pembentukan karakter dalam rangka agar kita bisa mempunyai akhlak yang baik atau karakter yang baik. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi terutama adalah menahan hawa nafsu, ya. Karena seperti kita ketahui bahwa hawa nafsu kita ini itu kecenderungannya adalah kepada keburukan, ya. Inna nafsan la amaratun bisu, ya, artinya bahwa nafsu itu kecenderungannya kepada ke arah keburukan. Walaupun nanti nafsu itu kalau dididik itu dia naik tingkat menjadi nafsu yang bersifat kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk, ya. Dia dinamakan nafsu lawamah, ya. La uqsim bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah itu kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat maksiat. Nah, dan sangat sedikit orang-orang yang bisa mencapai nafsul mutmainnah, ya, yaitu orang-orang yang tidak lagi ada keinginan untuk berbuat maksiat, tetapi dia akan berbuat hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tujuan dari puasa kita. Nah, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjadi manusia maka akan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan memang yang harus kita penuhi, dan itu berupa nafsu, ya, memang yang sudah dibutuhkan oleh kita. Contohnya soal makan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Jadi kalau kita jadi manusia pasti kita butuh makan. Namun di situ ada larangan-larangan tentang menghindari makanan tertentu, ya kan. Itu oleh karena itu kita harus hanya memilih makanan-makanan yang halal. Tetapi juga dari sisi akhlak itu juga banyak larangan-larangan tentang bagaimana kita tidak makan secara berlebih-lebihan. Wala tusrifu, ya. Ya, tusrifu itu israf. Israf itu berlebih-lebihan, ya. Jadi sehingga dia dikhawatirkan dari nafsu yang tidak terkontrol tersebut itu nanti akan meningkat, ya, menjadi sifat-sifat lain yang akan lebih buruk, yaitu sifat-sifat tamak, ya. Nah, itu oleh karena itu juga kita lihat di beberapa surat itu banyak karakter-karakter yang dilarang di dalam agama kita. Contohnya di dalam salah satu surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Allah mencela orang yang suka mencela, menghujat, dan suka
menghitung-hitung ya, menghitung-hitung harta. Ya, sekarang ini kan mau zamannya ke situ ya, berlomba-lomba. Alladzi jama'a malan wa addadah. Nah, nanti itu berubah menjadi sifat suka mengumpul-kumpulkan, akhirnya bersifat kikir, tamak. Nah itu, jadi itu antara lain karakter buruk ya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat-suratnya. Demikian juga dalam surat Al-Mutaffifin, terutama yang relevan dengan zaman kita sekarang, wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah itu di situ ya, dan seterusnya ya. Nah itu cilakalah orang-orang yang berbuat curang. Nah berbuat curang ini kan hubungannya sesama manusia atau hablum minan nas, muamalah yang kadang-kadang kita abaikan karena kita merasa sudah berbuat ibadah sebanyak-banyaknya yang bisa kita laksanakan seperti puasa, sholat sunnah, tahajud, puasa sunnah, berzakat, ibadah haji, umroh. Cuman kita kadang-kadang lupa dengan pembentukan karakter kita, ya pembentukan. Jadi karakter-karakter akhlak buruk itu tetap kita pelihara. Setelah kita selesai puasa, kita tetap masih menjadi orang yang lama, yang tetap berakhlak ya dengan segala keburukan-keburukannya. Ya. Tentu kita nanti bisa menilai apakah puasa kita ini sebenarnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nilai, jangan hanya kita nilai nanti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau kita mendapatkan berlipat-lipat pahala kalau kita melaksanakan ibadah di bulan tarawih ini kan balasannya berlipat ganda, bahkan bisa tidak terbatas tergantung Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah ibadah hablum minallah yang hanya kita dengan Allah ya langsung, di mana Allah memberikan pahalanya langsung kepada kita dengan jumlah yang tidak terbatas. Tetapi juga jangan lupa fungsi puasa itu untuk apa, karena harapan Allah kepada kita itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita setelah bulan puasa kita tidak bisa meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan, maka puasa kita boleh dibilang gagal total ya. Meskipun kita melaksanakan semua apa yang kita ibadah ya yang kita lakukan, dan kita menganggap bahwa itu sudah cukup untuk mendapatkan puasa. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita puasa dan kita tidak meninggalkan hal-hal buruk yang kita lakukan, maka itu bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa ya. Seperti kita ketahui bahwa ini bukan hal yang mudah, karena zaman sekarang media sosial melalui HP itu sudah sangat terbuka, dan itu membuka peluang-peluang, contohnya cobaan mata ya, cobaan tangan kita mengetik, cobaan bergibah, cobaan fitnah, ya. Cobaan kita melihat hal-hal yang kurang baik ya di situ. Sehingga cobaan orang puasa sekarang itu sangat berbeda dengan cobaan orang puasa di zaman dulu, di mana HP itu tidak bisa masuk ke ruang-ruang pribadi. Ya, kita ketahui kalau kita dulu kan kalau kita mau lihat sesuatu kita harus keluar kamar ya. Atau kita mendengarkan dapat sesuatu ya kita juga harus keluar gitu. Tapi sekarang kita nggak keluar kamar, kita bisa melihat semua apa yang bisa kita lihat. Nah ini tentu ini hal-hal yang sangat menantang, dan ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah oleh karena itu puasa kita ini hendaknya kita tujukan terutama untuk agar kita bisa meninggalkan perilaku-perilaku kita atau akhlak-akhlak kita, sehingga memang manfaat puasa seperti kita ketahui untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus kita menjadi manusia yang bertakwa itu bisa
tercapai. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam suatu hadis, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi dengan keimanan ya. Keimanan itu maksudnya percaya kepada hari akhir, percaya kepada hisab, percaya kepada surga dan neraka, dan penuh perhitungan, artinya untuk mendapatkan pahala, maka Allah mengatakan gufirallahu itu dosa-dosa kita terampuni. Dan demikian tujuan puasa itu pembentukan karakter itu akan bisa kita capai sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kultum singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang bermanfaat, kami mohon maaf, itu dari kami, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.